Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NIM 060, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, yang pertama terkait materi pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional yaitu suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, adapun manfaat pendapatan nasional, yang pertama adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Tiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Empat, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintahan. Lima, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. 6. Menentukan besarnya kontribusi berbagai faktor perekonomian terhadap pendapatan nasional. 7. Mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Dan yang ke-8, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Nah, kemudian adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama adalah konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua adalah investasi. Nah, investasi yaitu pengeluaran. Untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan pemerintahan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dan penyebab inflasi. Nah, apa sih itu inflasi? Inflasi adalah suatu proses naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Sementara penyebab inflasi terjadi adalah yang pertama, adanya permintaan yang meningkat. Kemudian yang kedua, jumlah uang yang beredar bertambah banyak. Tiga, adanya biaya produksi yang meningkat. Empat, terjadinya inflasi campuran. Dan yang kelima, inflasi terjadi karena adanya ekspektasi. Ada 4 jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan. Yang kedua, inflasi sedang. 3, inflasi berat. Dan yang keempat, inflasi sangat berat. Nah, cara mengatasi inflasi adalah yang pertama dengan kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menarik uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual surat berharga, meningkatkan jumlah uang beredar dari kas bank umum, atau meningkatkan suku bunga. Kemudian yang kedua, adanya kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal dapat berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak dan melakukan penghematan terhadap pengeluaran pemerintah. Dan yang ketiga, kebijakan lainnya. Selain kebijakan moneter dan fiskal, inflasi juga dapat dikelola dengan meningkatkan produksi, mempermudah impor barang impor, menstabilkan pendapatan atau tingkat upah, kemudian menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Selanjutnya adalah keuangan publik Islam. Apa sih itu keuangan publik? Nah, keuangan publik ini meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik dikelola secara individual, kolektif, ataupun oleh pemerintahan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sumber pendapatan negara. Yang pertama, penerimaan pajak pendapatan negara non-pajak hibah. Nah, pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Nanti simbolon dalam jurnal analistik faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran pemerintah Indonesia pada tahun 2012, kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen dari kebijakan moneter. Kemudian pengertian pengangguran. Nah, pengangguran adalah kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Pengertian pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Adapun jenis-jenis pengangguran terbagi menjadi 10 poin. Yang pertama adalah pengangguran friksional, yang kedua pengangguran konjuktural, 3 pengangguran struktural, 4 pengangguran musiman, 5 pengangguran siklikal, 6 pengangguran teknologi, 7 pengangguran siklus, 8 pengangguran terbuka, 9 pengangguran tersembunyi, dan yang ke-10 adalah pengangguran bermusim. Nah, adapun cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme. Nah, selanjutnya pengangguran dalam perspektif Islam. Yang pertama, dalam Islam, kerja adalah suatu prinsip bahwa setiap orang Islam diperuntukkan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja akan mendapatkan dirinya bergantung pada bantuan orang lain, yang berarti menempatkan tangan mereka di bawah tangan-tangan orang lain. Dengan tidak bekerja, dia juga telah menyia-nyiakan tangannya yang merupakan sumber daya dan sekaligus harta yang perlu dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, Islam juga melarang umatnya untuk mengemis, karena mengemis adalah kutukan bagi manusia dan menderai kemuliaan seseorang serta kehormatannya. Mengemis sama artinya dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan dan tidak keyakinan atas kemampuan diri untuk mendapatkan nafkah melalui kerja keras. Pandangan Al-Quran mengenai larangan mengemis ini sudah sangat jelas tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Nah, selanjutnya adalah materi kemiskinan. Pengertian kemiskinan. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin langsungnya hidup. Kemudian, seseorang dikatakan miskin dapat diukur dari berbagai cara, yaitu yang pertama kekurangan materi, yang kedua kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial, dan yang ketiga kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Adapun faktor penyebab kemiskinan terjadi adalah di mana kita melihat faktor-faktor secara umum. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. 2, masyarakat pengangguran meningkat. 3, pendidikan yang rendah. 4, terjadi bencana alam. Dan yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Kemudian, penyebab kemiskinan juga dapat kita lihat oleh faktor internal dan eksternalnya. Nah, adapun faktor internalnya yang pertama adalah sikap, kedua pengalaman dan pengamatan, 3 kepribadian, 4 konsep diri, 5 motif, 6 persepsi. Kemudian faktor eksternal yang pertama adalah kelompok referensi, 2 keluarga, 3 kelas sosial, dan yang keempat kebudayaan. Selanjutnya adalah dampak kemiskinan. Jadi ada beberapa dampak yang terjadi ketika kita mengalami yang namanya kemiskinan. Yang pertama adalah meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. 2, angka kematian meningkat. 3, akses mendapatkan pendidikan itu tertutup. Kemudian yang keempat, meningkatnya angka pengangguran. Dan yang kelima adalah konflik yang terjadi di masyarakat akan bertambah. Nah, peran pemerintah. Yang pertama, melakukan pembaruan pada data penduduk. 2, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. 3, mengelola APBN dengan cermat.
4. Melakukan integrasi penyaluran bansos. Dan yang kelima, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian, materi selanjutnya adalah peranan zakat, sedekah, dan infak dalam menanggulangi kemiskinan. Nah, adapun pengertian daripada zakat yang dimana adalah salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Meninggalkan kewajiban zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam. Dosa besar bagi mereka yang meninggalkannya. Syarat wajib zakat. Secara umum, syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Kemudian yang kedua itu merdeka. Yang ketiga, kepemilikan yang sempurna. 4, nisab. Dan yang kelima, haul. Pengertian daripada infak atau sedekah. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat dan ada nisabnya, infak tak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Quran Surah Ali Imran ayat 143. Infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Diatur oleh Quran Surah ayat 215. Nah, sedangkan sedekah jika ditinjau dari segi terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infak termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang, namun yang bersifat non-material. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia kini sedang mengalami perkembangan yang sangat baik dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sejak infak dan sedekah telah memasuk di Indonesia, hal tersebut langsung dilaksanakan atau dipraktekkan. Kemudian, zakat berkembang di Indonesia sebagai salah satu penata sosial dalam bentuk keagamaan yang sangat penting dan juga harus dilaksanakan oleh umat muslim. Di Indonesia yang sekarang ini sudah sangat berkembang, zakat di tangan masyarakat sipil yang awalnya ke arah amal sosial telah berubah menjadi ke arah pembangunan ekonomi. Peranan ZIS dalam peningkatan perekonomian. Salah satu hikmah dan manfaat zakat adalah zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak. Sedangkan menurut Muhammad Daud Ali pada tahun 2006 mengatakan bahwasanya salah satu hikmah zakat adalah mengurangi kefakir miskinan yang merupakan masalah sosial. M.A. Mannan pada tahun 1993 berpendapat yang dimana merupakan bahagian dari prinsip zakat diantaranya prinsip pemerataan dan keadilan dan prinsip produktivitas. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan terkait ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.